Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Biar nggak lupa, Mimin ingatkan, tolong dibantu tekan tombol like-nya dan berkomentar. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Lanjut. Bab 1605. Tanghu datang sambil berteriak, "Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah kamu tidak tahu bahwa tetua keluarga sedang rapat?" Tang Zichen berdiri di aula dewan dan tersenyum. "Tiger Lai, aku sudah hampir setahun tidak bertemu denganmu. Apa kau tidak mengenalku?" Tang Hulai tercengang, memanggilnya Harimau Lai dengan penuh kasih sayang. "Apakah mereka saudara?" Tang Hulai melihat dengan serius dan akhirnya mengenalinya. "Bukankah itu Tang Zichen? Sudah setahun sejak kita bertemu, dan Don Zichen telah tumbuh dewasa." Tang Zichen, alis Tang Hulai berkerut. Di aula utama, Tang Jingtian melihat Tang Zichen dan berdiri dengan kasar. Dalam hatinya, Tang Hulai berkata, "Tang Zichen seharusnya sudah mati. Ya, aku meminta kedua putraku untuk menghancurkannya setahun yang lalu, tetapi putraku tidak membalas setelah itu, yang berarti mereka sudah menghancurkan Tang Zichen. Mengapa Tang Zichen kembali sekarang? Karena Tang Zichen belum mati. Lalu mengapa kedua putra saya tidak membalas surat untuk memberitahu kami?" Tang Hulai segera menjadi tenang dan meraung. "Tang Zichen, semua tetua sedang mengadakan pertemuan. Untuk apa kamu lari ke sini? Keluar dari sini." Don Zichen berkata, "Saya datang untuk rapat." "Konyol, pertemuan apa yang kamu adakan? Keluarlah." Tang Hulai meraung. Saat ini, Tang Jingtian juga sibuk berkata, "Zichen, keluar." Tang Zichen berkata, "Paman kelima, saya benar-benar datang untuk rapat." Salah satu tetua mendengus, "Tang Zichen, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki sedikit bakat kamu bisa begitu kurang ajar." Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Sebagai kepala keluarga Tang yang baru, tentu saja saya harus datang ke pertemuan itu." Semua orang terkejut dan bersenandung. "Tang Zichen, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jika kamu terus bermain-main di sini, Tang Jingtian tidak akan bisa menahanmu." Tang Zichen berkata, "Tentu saja Anda tahu apa yang saya bicarakan. Saya katakan saya adalah kepala keluarga baru, pejabat baru memiliki 3 api. Oh, hati-hati Anda akan dihukum oleh saya. Oh, semuanya tetap jangan terburu-buru dan bersikap baik kepada kepala keluarga." "Bang," Tang Hulai membanting meja dan meraung, "Tang Zichen, apakah kamu mencari kematian?" Aura pembunuh muncul di tubuh Tang Hulai. Dia sepertinya ingin membunuh Tang Zichen sendiri, menebang rumput dan menghilangkan akarnya sebelum Tang Zichen naik ke tampuk kekuasaan. Terlebih lagi, pihak keluarga budak kuno juga ingin membunuh Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Tiger Lai, kamu sangat kasar kepada tuan keluarga. Berhati-hatilah dengan hidupmu." Oh. Sebuah garis hitam muncul di wajah Tang Hulai, jelas marah, dan para tetua lainnya di dalam istana, melihat Tang Zichen mempermainkan Tang Hulai seperti ini, semuanya berkeringat dan berkata di dalam, apakah Tang Zichen gila? Tidak hanya semua orang, bahkan Tang Hulai merasa bahwa Tang Zichen tidak gila. Jika tidak, mengapa dia berani berbicara dengannya seperti itu? Bahkan jika dia berani memberitahunya tentang bahaya berhati-hati dalam hidupnya. Tang Jingtian sibuk berkata, "Zichen, cepat keluar." Tang Zichen kembali ke Tang Jingtian dan berkata, "Paman kelima, saya masih harus berurusan dengan urusan keluarga. Saya belum bisa keluar. Oh, saya baru saja mengambil alih posisi kepala keluarga. Masih banyak saya tidak mengerti. Aku akan membutuhkan bantuan paman kelima di masa depan." "Kamu?" Tang Jingtian bertanya-tanya apakah Tang Zichen sudah gila, pergi ke Flying Cloud Sect selama setahun. "Zichen, hentikan," Tang Zichen berkata. "Paman kelima, kamu yang harus berhenti. Baiklah, aku harus berurusan dengan urusan keluarga. Itu, Hulai, bisakah kamu menyerahkan tempat dudukmu sebentar?" Tang Hulai mencibir. "Ya, ayolah." Dalam hatinya, Tang Hulai berkata, "Aku ingin melihatnya mencobanya." "Apa yang kamu lakukan? Nanti, aku akan memenggal Tang Zichen di tempat karena gila." Tang Zichen benar-benar duduk di kursi kepala keluarga.
Semua orang menghirup udara dingin. Tang Zichen benar-benar berani duduk di kursi kepala keluarga Ah. Semua orang meragukan Tang Hulai akan membunuh Tang Zichen, itu terlalu sulit diatur. Tang Hulai lebih bahagia saat ini. Semakin banyak Tang Zichen meninggal, semakin banyak alasan dia harus membunuh Tang Zichen. Setelah Tang Zichen duduk di kursi kepala keluarga, dia berkata, "Tetua, harap pastikan Anda mencatat dengan baik, kepala keluarga akan memulai rapat. Sebelum rapat, saya akan pergi ke mengkritik satu orang, dan itu adalah Tang Hulai." Semua orang tetap diam, melihat berapa lama Tang Zichen ingin membuat keributan. Tang Hulai mencibir, "Baik, apa yang ingin kamu kritik dariku, katakanlah." Tang Zichen berkata, "Tang Hulai adalah seseorang, tidak, dia terlalu buruk untuk menjadi seseorang. Setahun yang lalu, saya sangat jenius. Saya melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 13 tahun. Tidak hanya apakah dia tidak bahagia untukku, dia cemburu padaku dan ingin membunuhku." "Tang Zichen, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" teriak Tang Hulai. Tang Zichen berkata, "Tiger Lai, tenang saja, oke. Ini belum waktunya untuk menangani bagianmu, jadi jangan buru-buru membela diri dulu." Cloud Sek, dua bersaudara, Tang Go Bing dan Tang Go Liao, mencoba membunuhku. Selama penilaian, Tang Go Bing menyergap Desolate Beast Forest dalam upaya untuk membunuhku, tapi sayangnya, Tang Go Bing dibunuh olehku dan mayatnya digerogoti oleh sekelompok binatang iblis. Tang Hulai berteriak, "Tang Zichen, apa yang kamu katakan?" Tang Zichen meletakkan jarinya ke mulutnya dan menyuruhnya diam. "Tiger Lai, jangan bicara dulu. Oke, biarkan aku menyelesaikannya." Dengan ketidakpercayaan dan sedikit kegugupan di dalam, Tang Hulai menatap Tang Zichen dengan matanya. Tang Zichen melanjutkan, "Setelah itu, terapi Tang Go bertanya kepada saya kemana saudara laki-lakinya pergi, dan tentu saja saya berkata saya tidak tahu, dan kemudian terapi Tang Go pergi ke hutan binatang liar untuk melihat, dan akhirnya, saya mendengar bahwa dia menemukan bola kotoran, dan terapi Tang Go sangat mencintai saudaranya sehingga dia memakan bola kotoran tersebut. Kemudian dia mendapatkan ingatan saudaranya, dan ternyata sayalah yang membunuhnya, dan kemudian, terapi Tang Go datang untuk membalas dendam padaku, tapi sayangnya, Tang Go Liao dibunuh olehku lagi. Yah, aku selesai, dan hasil akhirnya adalah, terapi Tang Go Bing dan Tang Go, keduanya mati di tanganku." "Bersamamu?" Tang Hulai mendengus. Ternyata Tang Hulai agak khawatir, tetapi ketika dia melihat apa yang dikatakan Tang Zichen tentang makan bola kotoran, dia tahu bahwa Tang Zichen pasti berbicara gila. Tang Zichen berkata, "Tang Hulai, langkah selanjutnya adalah menangani masalahmu. Mengapa kamu menulis kepada putramu untuk menyingkirkanku di Sekte Awan Terbang? Apakah karena kamu takut aku akan mengambil milikmu, kepemimpinan keluarga di masa depan?" Jantung Tang Hulai berdebar kencang. Bagaimana Tang Zichen tahu tentang penulisan suratnya? Tang Zichen berkata, "Tang Hulai, apakah menurutmu apa yang baru saja aku katakan adalah omong kosong?" "Bukan." Tang Hulai mendengus. Tang Zichen mengeluarkan dua barang dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke kaki Tang Hulai, dan berkata, "Kenali kedua barang ini." Ketika Tang Hulai melihatnya, itu adalah dua tas penyimpanan, dan dia mengenalinya sebagai milik kedua putranya. "Tas penyimpanan Binger dan Liaoer, mengapa kamu memilikinya?" Wajah Tang Hulai berubah. Tang Zichen tertawa, "Keluhan konyol, aku membunuh kedua putramu, tentu saja aku mengambil semua tas penyimpanan mereka." Tang Hulai berteriak, "Jangan berani-berani mengatakan itu lagi." Tang Zichen terdiam, "Penggenggam konyol, Tang Hulai adalah orang yang konyol, apakah itu cukup jelas?" Kamu, Tang Hulai gemetar karena marah, dan Tang Zichen benar-benar memanggilnya orang bodoh di depan umum. Pada saat ini, semua orang di istana juga melihat Tang Zichen dengan heran, bertanya-tanya mengapa Tang Zichen begitu beruban sehingga dia berani menunjuk hidung Tang Hulai dan mengutuk dengan sangat buruk. Apakah Tang Zichen tidak takut ditembak mati oleh Tang Hulai? Atau, apakah Tang Zichen benar-benar membunuh terapi Tang Go Bing dan Tang Go?
Tang Zichen melihat bahwa Tang Hulai tampak seperti akan mati karena marah dan berkata, "Hulai, cepatlah dan pergi. Jangan biarkan kedua putramu menunggu lama. Mereka sudah menunggumu di Yellow Spring Road untuk waktu yang lama." Tang Zichen, jujur saja, kedua putraku, apakah mereka benar-benar mati? Tang Hulai mengertakkan gigi. Tentu saja sudah mati. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada adikku. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah pintu. Tang Huan melihat semua orang memandangnya dan merasa sedikit takut. Tang Hulai berteriak ke arah Tang Huan, "Katakan, apakah anakku sudah mati?" "Saya katakan, jika tidak, kamu dan Tang Jingtian, keduanya harus mati," kata Tang Hulai dengan urat menonjol di wajahnya. Tang Huan melihat Tang Hulai masih mengancamnya, dan berkata tanpa simpati sama sekali, "Ya, Tang Gobing dan Tang Gohel keduanya sudah mati, tapi mereka pantas mendapatkannya. Sebagai keluarga yang sama, dia tidak hanya tidak melindungi Tang Zichen, tetapi juga membunuhnya. Orang seperti ini, kematiannya tidak adil sama sekali." Tubuh Tang Hulai bergetar hebat. Memang benar, kedua putranya benar-benar mati. Mata Tang Hulai langsung berubah menjadi merah darah saat dia mengingat putra-putranya. Kemudian, mata merah Tang Hulai berteriak, "Tang Zichen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku adalah cucumu." Tang Zichen berkata, "Sayangnya, kamu tidak pantas menjadi cucuku, jadi lebih baik aku membunuhmu." Pada saat itu, Tang Hulai menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Apa yang terjadi? Tang Hulai berusaha mati-matian untuk membunuh Tang Zichen ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Yang tidak diketahui Tang Hulai adalah ada jimat yang menempel di punggungnya saat ini. Tang Zichen sudah menempelkan jimat padanya. Suara Tang Zichen terdengar di telinga Tang Hulai, "Kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan kamu adalah algojo bodoh. Tapi sekarang kamu percaya padaku, kamu ingin membunuhku. Bagaimana kamu bisa membunuhku sekarang karena kamu dalam masalah, dirimu sendiri?" "Tang Zichen, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan padaku?" Tang Hu berteriak. "Hahaha, hahaha." Seluruh istana dipenuhi dengan tawa liar Tang Zichen. Pada saat itu, seorang tetua berteriak, "Ini adalah jimat roh." Tang Zichen memiliki jimat roh tingkat tinggi yang dapat melumpuhkan Tang Hulai. Tidak heran dia dapat membunuh Tang Gobing dan Tang Gohel. Semua orang tiba-tiba melihat ke belakang Tang Hulai, dan benar saja, ada jimat roh yang terpasang. Tanpa berkata apa-apa, Tang Zichen menempelkan satu lagi ke punggung Tang Hulai dan mengeluarkan pisau yang bersinar. Tang Hulai tidak bisa melawan dan sangat gugup saat dia melihat pisau yang bersinar itu. Tang Hulai menyusun Tang Zichen ke dalam untuk ke-10.000 kalinya dan bertanya-tanya pertemuan seperti apa yang diperoleh Tang Zichen untuk memiliki jimat yang begitu kuat. Tang Hulai tidak senang karena dia jatuh pada seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. "Tang Zichen, jangan main-main." Tang Zichen sedikit cemberut, lalu pisau di tangannya menghantam jantung Tang Hulai. Berhenti pada saat ini. Serangan telapak tangan yang kuat datang ke Tang Zichen. Wow, pisau Tang Zichen tidak menembus Tang Hulai dan seluruh tubuhnya terbang ke samping. Itu masuk pada saat kritis, seseorang bergegas keluar untuk menyelamatkan Tang Fu. Tang Zichen tidak berhasil dibunuh oleh gangguan ini. Jimat yang menempel di punggung Tang Hulai juga telah kehilangan efeknya. Tang Zichen juga menabrak pilar setelah terkena serangan telapak tangan. Tang Zichen jatuh ke tanah, dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Siapa yang keluar untuk menyelamatkan Tang Hulai? Tang Zichen segera menoleh dan melihat sesepuh kedua dari keluarga Tang, berjalan ke arah Tang Hulai dan bertanya, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Tang Zichen mengertakkan gigi dan berkata, "Jadi penatua kedua yang bergegas keluar, mati, semua mati." Di dalam Tang Zichen, dia sudah ingin membunuh bahkan penatua kedua. Tang Hulai berkata kepada sesepuh kedua, "Terima kasih. Tidak perlu sopan, kamu adalah kepala keluarga dan aku adalah penatua kedua. Aku tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkannya," kata penatua kedua. Tang Hulai tidak berbicara dengan sesepuh kedua lagi,
dan pandangannya tiba-tiba mengarah ke Tang Zichen. Tatapan Tang Hulai dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Jika mata bisa memakan orang, maka mata Tang Zichen telah mati beberapa kali. Tang Hulai baru saja hampir terbunuh dan diselamatkan saat ini. Kebencian di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam hatinya, dia akan mencabut kulit Tang Zichen hari ini. Tang Hulai meraung, hari ini, aku pasti akan menguliti Tang Zichen di istana ini. Siapapun yang hadir, siapa yang berani menghentikanku, bunuh. Setelah mengatakan itu, Tang Hulai melirik semua orang yang hadir dan akhirnya mengarahkan pandangannya di tubuh Tang Jingtian. Tang Jingtian menggigil. Momentum yang datang dari Tang Hulai sama sekali tidak ada bandingannya. Bahkan jika dia menghentikannya, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Tang Jingtian berkata, Tang Hulai, jangan main-main. Tang Jingtian, jika kamu berani bergerak, hari ini aku tidak hanya akan menguliti Tang Zichen, aku juga akan mengulitimu dan putrimu bersama-sama. Tang Jingtian dipenuhi amarah. Tang Hulai mengalihkan pandangannya ke arah Tang Zichen dan dengan dingin mendengus, Tang Zichen, bukankah kamu sombong? Tang Zichen merangkak dari tanah. Tang Hulai berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk memberi Tang Zichen kesempatan untuk menempelkan jimat kali ini. Berpikir bahwa dia adalah pemenang yang pasti, dan hanya kecerobohannya yang membuatnya terjebak. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, menjadi kedua kalinya untuk kecerobohan tersebut. Sayangnya, bagaimana Tang Hulai tahu bahwa keterampilan Tang Zichen jauh lebih hebat? Tang Zichen tidak hanya memiliki jimat imobilisasi di tubuhnya, dia juga memiliki jimat kecepatan cepat. Bahkan jika jimat kecepatan tidak bisa menangani Tang Hulai, maka Tang Zichen masih bisa menggerakkan pedang terbang. Oleh karena itu, terlalu banyak cara bagi Tang Zichen untuk membunuh Tang Hulai. Tang Hulai terus menggertakkan giginya. Tang Zichen, kamu baru saja gagal membunuhku. Ini adalah hal yang paling kamu sesali dalam hidupmu, kan? Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu pergi menemani anakku. Tang Zichen tersenyum, harimau datang, lihat bentuk mulutku temani adikmu. Kamu, Tang Hulai sangat marah, tidak menyangka bahwa Tang Zichen masih berani menunjukkan bentuk mulutnya meskipun dia berada di ranjang kematiannya. Tetua lain di istana tidak dapat memahami Tang Zichen, dan sekarang Tang Hulai telah membalikkan keadaan padanya. Tang Zichen benar-benar berkata menemani adikmu dengan bercanda. Apakah Tang Zichen ketakutan? Hahaha, hahaha, Tang Zichen, aku akan melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Tang Zichen terdiam, hari ini aku bisa menjadi sombong di kota permata surgawi yang mungil, dan aku masih bisa menjadi sombong ketika aku menjadi abadi di masa depan, tapi sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya. Aku akan mengirimmu ke neraka untuk menjadi sombong. Tang Hu datang mengaum. Tang Zichen berkata dengan jijik, harimau Lai, apa yang kamu lihat di tanganku ini? Tang Zichen memegang jimat di tangannya. Tang Hu Lai mendengus, kamu pikir, kamu masih memiliki kesempatan untuk menempelkan pesonaku? Tiger Lai, jimat di tanganku ini adalah jimat kecepatan. Setelah mengatakan itu, tubuh Tang Zichen bergerak seolah-olah itu adalah rangkaian bayangan. Sebelum Tang Hulai sempat bereaksi, dia merasakan punggungnya diplester. Kemudian, suara Tang Zichen terdengar di belakangnya, maaf, Hulai, kamu telah ditempel olehku lagi. Tang Hulai konyol, dia hanya berpikir bahwa Tang Zichen tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menusuknya lagi, dan sekarang dia terjebak lagi. Tidak, tidak. Teriak Tang Hulai, matanya dipenuhi ketakutan. Tang Zichen berkata, harimau Lai, lihat pisaunya. Kali ini, tanpa basa-basi Tang Zichen dengan keras menebaskan pisau dari belakang, ke jantung Tang Hulai, dan kemudian ke depan. Darah menyembur dari mulut pisau, pisau yang menembus jantung akan membuat immortal manapun yang tidak membentuk Yuan Ying tidak mungkin bertarung. Tang Hulai melihat ke bawah ke ujung pisau di dadanya, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan kekuatan tubuhnya sepertinya hilang secepat air ledeng. Tang Zichen segera mengeluarkan pisaunya dari belakang, sehingga darah Tang Hulai mengalir lebih cepat. Namun, bagaimanapun juga,
Tang Hulai adalah tahap keenam dari penerangan hati. Meskipun jantungnya menembus, dia tidak akan mati, dan beristirahat selama 10 hari setengah bulan, dia masih akan pulih, hanya saja, tidak ada lagi daya juang. Oleh karena itu, saat ini, itu hanya bisa diserahkan kepada Tang Zichen. Bang, Tang Hulai jatuh tak berdaya ke tanah. Para tetua di seluruh istana semuanya pucat, namun, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, bahkan Tang Hulai telah jatuh. Pada saat ini, Tang Jingtian tidak dapat mempercayai matanya. Tang Zichen, hanya dalam waktu 1 tahun, Tang Zichen benar-benar dapat membunuh kepala keluarga. Tampaknya orang yang melangkah ke dalam kehampaan dari dunia fana ini memiliki energi yang luar biasa. Tang Zichen melirik semua tetua di istana, dan akhirnya menatap tetua kedua dan mendengus, "Aku tidak perlu bekerja ekstra atau menyia-nyiakan 2 jimat lagi, semua karena kamu, bajingan, karena kamu sangat ingin mengurus urusanmu sendiri, ayo jalan bersama Tiger Lai." Wajah tetua kedua memutih dan tubuhnya gemetar. Tang Zichen, aku tetua kedua, kamu, aku masih kepala keluarga yang baru. Tetua kedua panik sesaat dan bahkan memindahkan identitasnya untuk menekan Tang Zichen. Hanya dalam sekejap dia menyadari bahwa Tang Zichen bahkan membawa tuan keluarga. Dia adalah burung bagi tetua kedua. Tang Zichen mengambil pisau berwarna merah darah dan mengarahkannya ke tetua kedua dan berkata, "Sebelum aku mati, aku bisa mengabulkan permintaanmu dan membiarkanmu mengucapkan beberapa kata terakhir. Ini adalah hadiah terbesarku untukmu." Wajah penatua kedua memerah, jelas marah karena Tang Zichen sama sekali tidak menghargai hidupnya. "Tang Zichen, jangan pergi terlalu jauh," tetua kedua berkata dengan gigi terkatup. "Penatua kedua, apakah masih berarti mengatakan hal-hal seperti itu saat ini? Tidak bisakah kamu mati dengan tulang punggung kecil?" Kamu, jenggot tetua kedua bergetar karena marah, dan mati dengan sedikit tulang punggung. Mudah untuk mengatakan, kenapa kamu tidak pergi ke neraka? Pada saat itu, penatua ketiga berkata, "Tang Zichen, kasihanilah, Pisau berdarah Tang Zichen menunjuk kembali ke penatua ketiga. "Bagus, siapkan 3 peti mati untuk hari ini." Wajah penatua ketiga memucat dan panik, "Tuan, Tang Hulai pantas mati, dan penatua kedua, mereka hanyalah sampah." Tang Zichen dengan dingin mendengus, "Menurutmu, dengan sedikit sanjungan, aku bisa berhenti menyiapkan 3 pasang peti mati?" "Oh," ketiga tetua itu berteriak. Tang Zichen memandang ke tetua lainnya dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang masih perlu menyiapkan peti mati?" Tidak, tetua lainnya semua menggelengkan kepala, meskipun mereka tahu bahwa mungkin Tang Zichen tidak memiliki banyak pesona lagi. Tetapi mereka semua telah terintimidasi oleh ekspresi galak di wajah Tang Zichen, tidak ada yang berani bertaruh. "Sangat baik," Tang Zichen memandang tetua kedua dan berkata, "Sekarang giliranmu." Penatua kedua meraung, "Tang Zichen, kamu bukan manusia." Setelah mengatakan itu, penatua kedua memimpin serangan, mencoba menyerang lebih dulu. Mencari kematian, Tang Zichen tiba-tiba memegang pedang di tangannya. Tang Zichen menebas dengan pedangnya. Wow, tubuh tetua kedua terbelah 2 oleh pedang, dan darah berceceran di tempat. Seluruh istana terkejut. Tang Zichen benar-benar bisa menggerakkan pedang terbang dan menebas sesepuh kedua dengan 1 pedang. Ya Tuhan! Ternyata Tang Zichen tidak perlu bergantung pada jimat dan bisa membunuh Tang Hulai. Fiuh! Tang Zichen menggunakan pedang terbang sekali, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Tampaknya mengendarai pedang terbang akan menghabiskan banyak energi mental Tang Zichen. Tang Zichen takut dia tidak lagi mampu membunuh tetua ketiga saat ini. Namun, tidak hanya tetua ketiga, tetapi semua tetua telah ketakutan seputih hantu dan gemetaran, menatap Tang Zichen dan tidak tahu harus berkata apa. Terutama tetua ketiga, yang berlutut ketakutan saat Tang Zichen membunuh tetua kedua dengan serangan pedang. Tang Zichen mengarahkan pedang terbangnya ke tetua ketiga dan berkata, "Selanjutnya, giliranmu." Keluarga, tuan, aku salah."
Penatua ketiga tergagap dan memohon belas kasihan. Tetapi sayangnya, Penatua ketiga tidak tahu bahwa Tang Zichen tidak mampu membunuhnya saat ini. Tang Zichen mendengus dingin, "Di mana kesalahanmu? Aku seharusnya tidak memohon untuk tetua kedua. Apalagi, aku tidak menghormati tuanku." Saat ini, Tang Jingtian berani berkata, "Zichen, itu." Tang Zichen berkata, "Paman kelima, kamu adalah keluargaku. Kamu tidak boleh takut dengan penampilanku yang garang saat ini. Oh, aku memperlakukan keluargaku sehangat musim semi, hanya untuk memperlakukan musuhku sejahat iblis." Tang Jingtian melihat Tang Zichen mengatakan ini, baru kemudian menjadi sedikit lebih berani. Berkata Zichen, "Tetua ketiga sudah mengetahui kesalahannya, kamu hanya maafkan dia kali ini." Tang Zichen berkata, "Karena paman kelima telah berbicara, bagaimana mungkin Zichen memiliki alasan untuk tidak memaafkan?" Namun, ketika Penatua ketiga melihat tatapan baik Tang Zichen, dia merasa lebih tidak nyaman di dalam, merasa bahwa Tang Zichen begitu kejam sekarang, dan kali ini begitu lembut, senyumnya jelas bukan senyuman sungguhan. Benar saja, pada saat berikutnya, Tang Zichen mendengus, "Penatua ketiga, meskipun paman kelima saya telah memohon belas kasihan Anda, hukuman mati dapat dimaafkan dan kejahatan hidup tidak dapat diloloskan. Pergilah, berlututlah di depan kepala aula selama sehari semalam." Penatua ketiga agak tidak responsif, berlutut sebagai hukuman, ini permainan anak-anak bukan? "Pergi," teriak Tang Zichen. Ya. Ketiga tetua itu bergegas ke pintu masuk aula utama dan berlutut dengan jujur. Tidak ada sesepuh di aula utama yang berani mengatakan sepatah kata pun, kecuali Tang Jingtian. Singkatnya, cara semua orang memandang Tang Zichen kali ini, mereka semua merasa bahwa Tang Zichen adalah setan kecil, setan dari neraka. Tang Zichen melirik Tang Hulai, yang terbaring di tanah dengan diam-diam berdarah. Tang Hulai ketakutan. Tang Hulai baru saja terluka di jantungnya dan kehilangan kekuatan bertarungnya, tetapi dia belum mati. "Tuan keluarga, tolong selamatkan saya." Tang Hulai menangis dan memohon. Pada saat ini, Tang Hulai tidak lagi setengah hati, dan sorot mata Tang Zichen putus asa dan menakutkan seperti iblis dari jurang maut. Sudut mulut Tang Zichen dengan lembut terangkat dan pedang di tangannya menghantam. Tang Hulai ditebas oleh Tang Zichen dengan satu pedang. Seluruh istana diam. Tang Zichen memandangi dua mayat di tanah. Gerakan Flame Palem dibakar dengan bersih. Tentu saja, Flame Palem terlalu rendah. Hanya mati yang bisa terbakar. Tidak mati mungkin tidak bisa terbakar. Tang Zichen mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata, "Semuanya, mulai sekarang, aku adalah kepala keluarga Tang. Tang Jingtian adalah penjabat kepala keluarga Tang. Setiap masalah keluarga dirujuk ke penjabat kepala untuk ditangani. Lakukan Anda mendengar saya." Meski banyak orang merasa tidak nyaman, tidak ada yang berani menolak, jadi semua orang mengangguk dalam diam. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama dan pergi. Tang Huan dan Tang Jingtian juga buru-buru mengikuti. Hanya sekali Tang Zichen dan yang lainnya pergi, seluruh istana diperdebatkan dengan panas, dipenuhi dengan suara kemarahan dan teguran, seolah-olah mereka telah mengalami peristiwa yang tidak adil tersebut. Sayangnya, mereka hanya mampu memaksa punggung Tang Zichen. 3 orang Tang Zichen kembali ke halaman Tang Jingtian. "Te Zichen, apa yang ingin kau tanyakan padaku, Paman Fei?" "Terlalu banyak, Zichen. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Kamu hanya berada di level pertama Open Light, ya?" "Oh, Paman kelima, alamku yang sebenarnya telah mencapai tahap pertama pencerahan hati, dan alam nyata Tang Huan juga telah mencapai tahap pertama pencerahan hati." "Apa, bagaimana mungkin, kami hanya menyembunyikannya, jika tidak baik terlalu mencolok." "Ya, Ayah. Tapi aku bisa naik ke First Order of Heart Illumination berkat adik laki-lakiku, yang memiliki metode pemurnian rahasia yang dapat dengan cepat memurnikan batu roh dan mengubahnya menjadi alam. Selain itu, adik laki-lakiku juga bisa menyempurnakan jimat, dan di Sekte Awan Terbang kami mendapatkan banyak batu roh dengan menjual jimat sebelum melonjak sampai ke First Order of Heart Illumination. Namun sayangnya,
Semakin jauh kita melangkah, semakin sulit mengandalkan batu roh untuk memperbaikinya, karena kita benar-benar tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Tang Jingtian mendengar dengan tidak percaya. Tang Huan tidak tahu, tetapi Tang Jingtian tahu dengan jelas bahwa Tang Zichen telah melangkah ke dalam kehampaan dari alam fana. Tang Zichen, seorang pria tanpa latar belakang, telah bermain-main dengan sekte awan terbang. Tang Jingtian merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Paman kelima, mulai sekarang, keluarga Tang akan dikelola olehmu, dan seperti Tang Hulai, kamu akan mengambil alih setengah dari panen bulanan keluarga untuk dirimu sendiri. Tetapi, jika seorang pria bukan untuk dirinya sendiri, surga akan menghukumnya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan beberapa jimat dan menyerahkannya kepada Tang Jingtian. Ini adalah jimat fiksasi dan jimat kecepatan ekstrim yang telah saya sempurnakan, dan dapat digunakan hingga langkah ke-8 penerangan hati. Jimat yang sangat berharga, ya, di dunia. Jimat ini diperkirakan berharga puluhan batu roh kelas 3 untuk ditukar, dan itu tidak selalu untuk dijual, kata Tang Zichen. Tang Jingtian mengangguk dan menyingkirkan jimat yang diberikan Tang Zichen padanya. Tang Zichen tidak lagi memiliki jimat tambahan padanya. Beberapa batu roh kelas 3 yang dia tinggalkan sebelumnya digunakan untuk membeli bahan pemurnian jimat. Pada saat itu, Tang Zichen melihat beberapa keranjang merah di dalam rumah, bersama dengan kain dan barang lainnya. Apa ini? Tang Zichen selesai sibuk. Tang Jingtian sedikit tertekan. Ini adalah hadiah pengantin Huan Huan. Apa, ayah? Aku akan menikah. Tang Huan terkejut. Maharnya, dia bahkan tidak tahu dia benar-benar akan menikah. Paman kelima, apa sebenarnya kembali ke masalah? Tang Jingtian berkata, ini adalah tuan muda dari keluarga biarawati kuno. Mengetahui bahwa Huaner keluarga kami memiliki penampilan nasional, dia ingin menikahi Huaner, dengan kekuatan keluarga biarawati kuno dan kami menjadi keluarga bawahan. Kepada keluarga mereka, tentu saja tidak ada kemungkinan untuk tidak setuju. Jadi mereka telah mengirimkan mas kawin dan bersiap untuk memilih hari untuk menikah. Tang Huan berkata dengan cemas, ayah, aku tidak ingin menikah. Aduh, keluarga budak kuno adalah keluarga utama keluarga Tang kita Bagaimana kita bisa melawan anggota terkuat dari keluarga budak kuno sudah berada di tahap harmoni spiritual, dan ada juga senior di keluarga mereka yang melayani sebagai tetua di sekte awan terbang. Bagaimana menurutmu kita bisa melawan keluarga Tang lagi? Kata Tang Jingtian dengan wajah tak berdaya. Tang Zichen mendengus, jika kamu ingin menikahi saudara perempuanku, maka ambillah nyawamu sebagai mahar, hanya beberapa kotak emas, perak dan permata, dan beberapa ikat kain, tetapi kamu juga berani datang dan memberi harga pengantin. Tang Zichen membawa amarah di dalam hatinya, sebagai yang abadi, emas, perak, dan permata tidak setengah berarti, belum lagi kain, apa yang abadi tidak menggunakan hal-hal seperti batu roh, harta sihir, metode rahasia, roh jamu, jimat, untuk menempatkan harga pengantin. Oleh karena itu, tuan muda dari keluarga biarawati kuno ini praktis dirampok dengan sia-sia. Kematian, kata Tang Zichen dalam hati, paman kelima, siapa nama orang yang dengan tipu daya ingin menikahi Tang Huan? Disebut segel budak kuno, dia lulus dari sekte awan terbang tahun lalu. Baru saja lulus dari sekte awan terbang, itu berarti dia mencapai tahap pertama pencerahan hati. Ya, segel biarawati kuno itu lulus dari sekte awan terbang pada usia 40 tahun, bakatnya tidak bisa dikatakan sangat kuat, tapi itu dianggap sedikit bagus, bandingkan denganku, yang hanya berada pada tahap kedua dari penerangan hati dalam 200 tahun. Dia sudah mati. Tang Zichen menendang hadiah di aula ke langit. Tang Zichen sekarang telah mencapai Heart Shining Order juga. Mengingat bahwa Tang Jingtian bisa turun ke langit, aku bertanya-tanya apakah Tang Zichen juga bisa turun. Paman kelima, saya juga di Heart Illumination Order. Bagaimana saya bisa sampai ke alam fana? Tanya Tang Zichen. Kamu akan pergi ke alam fana, ya? Sudah setahun sejak saya melangkah ke dalam kehampaan, dan saya ingin kembali ke kampung halaman saya, kata Tang Zichen. Itu mudah, tapi itu membutuhkan menghabiskan sebagian dari kultivasimu.
Bagaimana dengan itu, jika kamu turun ke dunia fana, alammu diharapkan jatuh ke langkah ke-9 pencerahan, apakah kamu benar-benar bersedia? Ini, Tang Zichen tidak berharap itu akan menghabiskan kultivasinya. Maka lebih baik melupakannya, toh aku hanya merindukan alam fana. Tidak ada artinya sebenarnya, semua kerabatku sudah lama meninggalkanku, dan mengunjungi kembali tempat lamaku hanya akan menambah kesedihanku. Tang Zichen dalam hati memikirkan istri, teman, dan anak-anaknya di alam fana dan mau tak mau merasa putus asa. Setelah melangkah ke dunia roh, Tang Zichen memikirkan kerabatnya di alam fana untuk pertama kalinya. Zichen, masa lalu telah berlalu, meskipun kamu baru berada di alam spiritual selama 1 tahun, sudah 10 tahun di alam fana, Tang Jingtian menghibur. Pada saat ini, di depan pintu, Tang Huan sedang membawa sepiring teh, tetapi ekspresinya tercengang saat mendengar percakapan yang luar biasa itu. Alam fana, menginjak kehampaan, keluarga, apa artinya itu? Tang Huan tidak pernah tahu bahwa di dunia ini, ada alam fana. Tang Huan hanya tahu bahwa alam abadi berkabut itu ada, tidak tahu bahwa ada yang lebih rendah tingkat dunia fana. Tang Zichen menemukan Tang Huan di luar. Masuk, kata Tang Zichen. Tang Huan masuk ke dalam rumah, matanya menatap Tang Zichen dengan aneh. Tang Zichen melihat wajah Tang Huan dan tahu bahwa Tang Huan telah mendengar semuanya, jadi dia harus menghela nafas. Dalam hal ini, karir Tang Zichen sebagai adik laki-laki akan berakhir, karena dia tidak bisa berpura-pura menjadi muda jika dia mengetahuinya. Masa lalu Tang Zichen. Tang Jingtian berkata, Huan, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, Zichen bukan dari dunia kita, dia dari alam fana yang melangkah ke dalam kehampaan. Apakah alam fana itu, dunia fana juga seperti dunia roh kita, manusia seperti perbedaan antara kita dan yang abadi. Manusia hanya memiliki umur pendek 70 atau 80 tahun, dan tubuh mereka bisa menjadi sakit. Singkatnya, manusia memiliki kesehatan yang sangat buruk. Namun, manusia juga dapat berlatih seni bela diri, dan saat mereka meningkat dalam seni bela diri, daging mereka juga dapat meningkat, dan ketika mereka akhirnya mencapai alam leluhur yang kembali, daging mereka akan berevolusi menjadi standar manusia roh kita. Setelah itu, mereka dapat melangkah melalui alam fana dan datang ke alam roh kita untuk menumbuhkan keabadian di alam roh kita. Tang Huan memandang Tang Zichen dengan heran, dia sepertinya sudah tahu tentang masa lalu Tang Zichen. Ya, Zichen dulunya adalah manusia biasa, dan melalui usahanya sendiri, dia melangkah melewati kehampaan dan datang ke alam spiritual. Sebelum Zichen kembali ke nenek moyangnya, dia berusia lebih dari 200 tahun, dan memiliki banyak istri dan anak di alam fana, tetapi mereka semua telah meninggal karena usia tua, dan setelah Su Chen kembali ke leluhurnya, dia mendapatkan kembali masa mudanya dan menjadi anak laki-laki berusia 12 tahun, kemudian setelah dia melangkah ke Void untuk datang ke kota permata surgawi, saya membawanya ke keluarga Tang kami. Tang Huan menatap Tang Zichen dengan tidak percaya, yang selalu menganggapnya sebagai adik laki-laki, tetapi dia memiliki kehidupan yang begitu rumit. Tang Zichen mengangguk dan tersenyum, maaf, Tang Huan, bukan karena aku hanya memberitahumu sekarang, bukan karena aku berusaha menyembunyikannya, tapi aku tidak ingin menghancurkan kehidupan hangat yang mudah yang kau dan aku kakak dan adik miliki sebelumnya. Tapi, kamu sudah sangat tua sekarang, bagaimana kamu bisa menjadi saudaraku? Haha. Sekarang semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Kamu bisa memanggilku kakak Zichen, meski usia mentalku lebih tua darimu, tapi usia fisikku sekarang, aku masih lebih muda darimu. Tang Huan cemberut, sudah kubilang bagaimana kamu tidak merasa seperti anak seusia ini. Hahaha, pada saat itu, Tang Huan teringat malam sebelumnya bahwa Tang Zichen tidur dengannya dan terkejut. Tang Zichen memiliki banyak istri dan anak di alam fana dan masih tidur dengannya di alam roh, bukan? Tang Huanton tersipu, kamu benar-benar jahat. Setelah mengatakan itu, Tang Huan dengan malu-malu melarikan diri. Tang Jingtian berkata, Zichen, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Huaner? Mengapa dia mengatakan kamu jahat? Hahaha, Tang Zichen tidak ingin mengatakan apapun.
Tang Jingtian tertawa, Zichen, jika kamu menyukai Huaner, kamu dapat menikahinya sebagai istrimu, meskipun kamu memiliki istri dan anak di alam fana, tetapi sekarang kamu sama dengan dilahirkan kembali seolah-olah kamu dilahirkan kembali, semuanya dimulai dari hati. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin mengalami pemisahan yang menyakitkan antara hidup dan mati seperti itu lagi. Dalam hidup ini, saya hanya ingin menemukan cinta dalam hidup saya yang pernah saya miliki. Selain itu, aku tidak menginginkan yang lain. Tepat pada saat ini, Tang Jingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sibuk berkata, benar, Zichen, aku hampir lupa memberitahumu sesuatu. Ada apa, katamu? Hampir 2 bulan lalu, kuil tepat di tengah kota Tiambao bersinar sekali lagi. Apa, bersinar lagi? Apakah Anda mengatakan bahwa orang lain telah melangkah ke kehampaan dari alam fana untuk datang ke kota permata surgawi? Tang Zichen bertanya dengan kaget. Ya, sama seperti ketika kamu menginjak Void untuk datang ke sini. Jadi aku segera bergegas ke kuil ketika aku mengetahuinya. Tapi sayangnya, aku terlambat selangkah dan orang yang menginjak Void untuk datang ke sini adalah sudah hilang. Siapa sebenarnya yang menginjak Void, oh paman kelima? Kenapa tidak cepat? Siapapun orang itu, mereka berasal dari alam fana yang sama denganku. Bagiku, itu adalah teman lama. Maaf, Zichen, kebetulan saya sedang membutuhkan waktu itu. Tang Zichen hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Tergantung takdir, jika ada takdir, dia pasti akan menemukan kampung halaman itu. Pergilah, keluarga Nukuno saya, kata Tang Zichen. Su Chen, pergi ke keluarga Gurnu sekarang, Tang Jingtian tertegun. Iya, bunuh segel budak kuno, bukankah kamu mengatakan bahwa dia ingin menikahi Tang Huan? Tapi itu terlalu terburu-buru, paman kelima. Apakah kamu ingin menyimpan segel budak kuno sampai besok? Besok terlalu terburu-buru keluarga budak kuno sangat kuat. Jika kamu ingin membunuh segel budak kuno, kamu perlu merencanakan dengan mulus sehingga keluarga budak kuno tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukan gayaku tidak memerlukan perencanaan. Zichen, keluarga budak kuno, yang telah mencapai tahap persatuan spiritual, lebih dari 3 orang dan salah satunya, melayani sebagai penatua junior di Sekte Awan Terbang. Hanya penatua junior, saya tidak menaruhnya di hati saya sama sekali, tetapi saya tidak bisa hanya peduli pada diri saya sendiri. Jika mereka menyerang Anda setelah saya kembali ke Sekte Awan Terbang dalam beberapa hari, itu akan menjadi masalah juga. Karena itu masalahnya, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan, pembunuhan. Sebanyak yang kamu bisa tanpa menimbulkan terlalu banyak masalah. Tang Jingtian sibuk mengangguk. Tang Zichen tidak berdaya. Pembunuhan, dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang, dan dia, Tang Zichen, sebenarnya ingin membunuh. Tang Jingtian berkata, segel biarawati kuno itu, dia suka berjalan-jalan di sekitar tempat pembakaran. Sejauh yang saya tahu, setiap beberapa hari, dia akan pergi ke kediaman abadi, yang paling terkenal di kota Tiambao. Jika kita ingin membunuhnya, yang terbaik adalah melakukannya di kediaman abadi, tentu saja. Kediaman abadi dijalankan oleh keluarga biarawati kuno, dan itu adalah layanan khusus untuk pembudidaya abadi. Baik, kalau begitu ayo pergi ke kediaman dewa. Malam itu, Tang Zichen menuju ke kediaman abadi. Tang Zichen tidak tahu kapan segel budak kuno akan tiba, jadi dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Tang Zichen memasuki kediaman abadi menggunakan teknik penyamaran dan teknik penyusutan tulang. Yo, Gongxi, seorang wanita berbunga-bunga menyapa dan menyentuh dada Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, apakah kamu tahu segel budak kuno? Tuan muda Gunung India, benar, tentu saja saya mengenal mereka. Tetapi mereka tidak mengenal saya, mereka bermain, tetapi mereka adalah kartu utama dari rumah peri. Sungguh, siapa headlinermu, pangeran? Apakah Anda akan melakukannya atau tidak? Saya akan memberi Anda diskon. Bagaimana dengan batu roh kelas 1? Sangat murah, wanita itu tersenyum. Sepertinya pria itu adalah Tuan Muda Oh.
Baiklah, jangan bicara omong kosong, berikan kamu 2 batu roh dan bawa aku untuk menemukan segel budak kuno. Bagus, Tang Zichen, dipimpin oleh wanita itu, tiba di halaman belakang kediaman dewa, tempat yang lebih maju. Tuan muda segel budak kuno ada di dalam halaman ini sekarang, dia seharusnya terjalin dengan kartu kepala kita saat ini. Tang Zichen melemparkan 2 batu roh kepada wanita itu dan memerintahkannya untuk tidak berbicara omong kosong, atau dia akan mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu, Tang Zichen memasuki halaman kelas atas itu dan memang melihat, di sebuah paviliun di halaman, seorang pria dan seorang wanita sedang minum segelas anggur di paviliun secara ambigu. Tang Zichen bertepuk tangan dan tersenyum, tidak buruk, bergairah. Tiba-tiba, pria itu berdiri. "Siapa kamu?" Pria itu bertanya dengan marah. Tetapi dia bahkan tidak menyadari ketika seseorang menyelinap masuk. Tang Zichen bertanya, "Beranikah saya bertanya apakah Anda Tuan Muda Gun Nuyin?" Pria itu sangat terkejut sehingga dia memanggilnya Tuan Muda. "Apakah Anda datang untuk meminta sesuatu padanya?" "Ya, apa yang kamu, kenapa mengganggu keberuntunganku?" "Yah, itu bagus, sepertinya kamu mendapatkan orang yang tepat. Apakah kamu tidak akan memberitahuku siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk karena kamu tahu aku Tuan Muda Gun Nuyin," teriak Gun Nuyin. "Tuan Muda Gun Nuyin, saya bertanya, apakah Anda ingin menikah dengan Tang Huan?" "Omong kosong, mas kawin telah diberikan, itu benar. Aku adik laki-laki Tang Huan, aku baru saja kembali dari sekte awan terbang, ku dengar kamu menikah dengan Tang Huan." "Yo, jadi itu kakak ipar?" "Hahaha, tidak sopan." Gun Nuyin tersenyum, karena dia adalah saudara laki-laki Tang Huan, dia memaafkan Tang Zichen. Setelah Tang Zichen mengkonfirmasi identitasnya, dia berkata, "Kalau begitu, kamu akan pergi." Wajah Gun Nuyin berubah. Bang, detik berikutnya, Tang Zichen meledakkan kepala segel budak kuno dengan tamparan. Wanita di sampingnya berteriak, "Bang!" Tang Zichen membunuh tek kepala dengan tamparan lain. Kemudian dengan gerakan telapak tangan yang menyala, dia membakar keduanya dengan bersih. Tang Zichen diam-diam kembali ke keluarga Tang. "Zichen, kenapa kamu baru saja kembali? Apakah kamu pergi membunuh segel budak kuno?" "Ya, Paman Kelima, aku ingin mencoba keberuntunganku, tapi aku tidak menyangka segel Gunun kebetulan ada di kediaman abadi malam ini. Jadi aku membunuhnya. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya," Tang Zichen berkata dengan sedikit suara tertahan. "Bagus, itu bagus." Pada saat ini, di kota Tianbao, keluarga Lai Yue, di kamar seorang murid dengan nama asing, seorang gadis berusia 12 tahun, melihat bulan di langit di luar jendela, bergumam pada dirinya sendiri, "Angin, di mana sebenarnya kamu? Apakah kamu akan berada di Flying Cloud Sect?" Gadis berusia 12 tahun ini, meskipun usianya masih muda dan wajahnya yang sangat lembut, pada pandangan pertama adalah kecantikan yang lengkap, dan ketika dia dewasa, kecantikannya benar-benar luar biasa. Pada saat ini, teriakan seorang pria datang dari luar Leu Xingyi. "Apa yang kamu masih belum tidur pada jam selarut ini? Jangan tidur dulu. Bangunlah besok pagi untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi." Oh, gadis berusia 12 tahun itu lalu menutup jendela. Pria yang baru saja meneriakinya di luar adalah orang yang membawanya kembali ke keluarga ini, lalu mengubah namanya menjadi Leu Xingyi. Faktanya, nama aslinya adalah Yan Xingyi, seseorang yang melangkah ke dalam kehampaan, tetapi dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Ya, gadis berusia 12 tahun yang lembut dan tak tertandingi ini sebenarnya adalah guru Tang Zichen, Yan Xingyi di alam fana. Mungkin, Tang Zichen tidak akan pernah menyangka bahwa orang kedua yang melangkah ke Void adalah istri gurunya. Hanya saja, istri guru hanyalah perselingkuhan di dunia fana, dan kini setelah semua orang kembali ke leluhurnya, perselingkuhan di kehidupan sebelumnya hanyalah perselingkuhan, istri guru bukan lagi istri guru, dan Fenger bukan lagi muridnya. Yan Xingyi mampu mencapai alam pengembalian leluhur di alam fana. Sebenarnya,
berkat pengalaman seni bela diri Tang Zichen yang tertinggal di alam fana sebelum dia melangkah ke dalam kehampaan. Yan Xingyi mengenal Tang Zichen terlalu baik, jadi wawasan bela diri yang ditinggalkan Tang Zichen, Yan Xingyi hampir bisa melihat menembus hatinya. Jadi Yan Xingyi mengangkat ranah dao bela dirinya begitu cepat sehingga dia akhirnya mencapai alam pengembalian leluhur dan melangkah ke Void untuk tiba di alam spiritual. Setelah tiba di dunia spiritual, Yan Xingyi, dengan wajah bingung, seperti anak hilang yang tidak tahu harus kemana. Saat itu, dia ditemukan oleh seorang pria bernama Lei Yulu, yang mengira dia adalah seorang tunawisma kecil, gadis, dan melihat bahwa wajahnya sangat halus dan dia telah bermain dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, Lei Yulu membawa Yan Xingyi kembali ke keluarga Lei Yu, dan atas nama ayah baptisnya, membesarkannya terlebih dahulu, dan kemudian mencicipinya setelah dia tumbuh. Hanya saja, Yan Xingyi tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam benak Lei Yulu saat itu, dan berpikir bahwa dia benar-benar telah bertemu dengan orang yang baik, hingga kemudian, setelah dia mengetahui tentang tatapan Lei Yulu, sebagai seseorang yang datang, Yan Xingyi tahu apa yang didayung Lei Yulu. Yan Xingyi juga mulai khawatir, bahkan ingin melarikan diri, tapi sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri, dan berada di bawah pengawasan Lei Yulu setiap hari. Saat ini, Yan Xingyi sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya terus membayangkan wajah Tang Zichen. Tentu saja, Tang Zichen yang sudah dewasa. Feng Er, apa yang harus kulakukan? Adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Saya harus menemukan Anda. Saya mendengar bahwa Anda mungkin berada di Sekte Awan Terbang. Jadi saya harus menilai untuk memasuki Sekte Awan Terbang. Dalam setengah bulan, Sekte Awan Terbang akan mulai mendaftarkan siswa. Saya harus menemukan cara untuk mendaftar sehingga saya bisa pergi ke Sekte Awan Terbang dan menjauh dari kendali Leong Rue. Hanya saja Lai Yuelu mengawasi saya sampai mati setiap hari. Saya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Apa akan saya lakukan? Yan Xingyi diam-diam berpikir. Keesokan paginya, Yan Xingyi bangun dan pergi ke tempat di mana aura keluarga Lei Yu melimpah untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tidak peduli apa, dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan melarikan diri dari cakar jahat. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Lei Yulu menatap Yan Xingyi dan berkata dalam hati, "Nini kecil ini, dengan bakat yang begitu tinggi, dia telah melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh di usia yang begitu muda. Aku benar-benar tidak tahu apakah saya memelihara harimau atau tidak. Tidak masalah, ketika dia berusia 14 tahun dalam 2 tahun, saya akan tidur dengannya. Hehehehe." Lai Yuelu tersenyum penuh kejahatan. Lai Yuelu hanya seorang pecundang di keluarga Lai Yue. Dia takut Yan Xingyi akan tumbuh dewasa dan dia tidak akan bisa mengendalikannya. Jadi dia tidak ingin menunggu Yan Xingyi tumbuh terlalu besar. Pada saat ini, Yan Xingyi membuka matanya dan melihat Lei Yulu, yang mengawasinya dari jauh, dan merasa tertekan di dalam. Mata Lai Yuelu, seperti serigala lapar, telah menatap seluruh tubuh Yan Xingyi sepanjang hari, melihat hati Yan Xingyi. Meskipun Yan Xingyi adalah seorang gadis kecil di luar, dia adalah seorang wanita dewasa di dalam. Apakah dia tidak tahu? Tetapi terbatas pada kekuatannya yang rendah, dia juga tidak berdaya. Dalam sekejap mata, pertemuan kota-kota permata surgawi tiba. Pada hari ini, seluruh kota Tiambao semarak tahun baru, dengan lampu dan gong di mana-mana, dan keluarga memasak makanan yang harum. Tentu saja, ini adalah kehidupan orang biasa di kota Tiambao. Tetapi 4 keluarga besar kota Tiambao, Gunu ada di sana, keluarga Lai Yue, keluarga Tang, dan keluarga Meng. Pertemuan kota mereka, lebih dari sekadar itu. 4 keluarga kultivasi abadi yang agung, pagi-pagi sekali, satu demi satu, pergi ke kuil di tengah kota Tiambao. Hari ini, 4 keluarga besar abadi akan mengadakan pengorbanan surga di kuil suci, dan setelah pengorbanan surga, anak-anak dari 4 keluarga besar abadi juga akan bersaing di sini, bersaing dan muncul, untuk memperkuat posisi masing-masing keluarga. 4 keluarga kultivasi abadi yang agung semuanya memanggil anak-anak mereka yang paling berbakat dari keluarga mereka sendiri untuk datang ke sini untuk memperkuat prestise keluarga mereka.
Saat ini, keluarga Lai Yue, Yan Xinyi juga sudah mendengar tentang rapat kota hari ini dari orang lain, namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Yan Xinyi berkata dalam hati, saya harus berjuang dan memohon kepada Lai Yuelu untuk membawa saya ke kuil, hanya dengan keluar saya dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, Yan Xinyi segera pergi untuk memohon kepada Lai Yuelu, memintanya untuk membawanya ke rapat kota. Bersambung.